Indonesia Corruption Watch atau ICW dibuat kaget karena nama kader muda PDIP Ihsan Yunus hilang dari surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Harifan Sidabuke dan Ardian, dua pihak swasta yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi Bansos di Kemensos. Hilangnya nama Ihsan Yunus ini patut diduga merupakan upaya untuk menghentikan kasus korupsi ini hanya sebatas Juliari Batubara dan mencegah dia bisa menyeret pihak-pihak lain yang posisinya lebih tinggi dari Juliari. Sehingga kalau ini benar terjadi, kita harus melupakan Madam Bansos yang tidak terkuak sampai hari ini. Hai guys, hampir weekend nih, Jumat 26 Februari 2021. Kita ketemu lagi di Coffee Break, kita ngobrol-ngobrol sambil rehat sore ya, sesudah lu seharian sibuk kerja. Nah, kita akan ngobrol tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, yang kayaknya nih maju mundur gitu ya, kayak orang lagi poco-poco ya. Kalau poco-poco gitu kan ya, maju selangkah, mundur dua langkah, nggak sampai-sampai akhirnya. Kita sempat cukup optimis lah kalau istilah gue gitu ya. Karena akhir tahun lalu KPK menangkap dua orang menteri di kabinet yang saat ini sedang memerintah. Yang pertama adalah mantan Menteri KKP Edi Prabowo yang merupakan kader Gerindra. Dan satu lagi adalah mantan Mensos Juliari Peter Batubara, wakil bendara umum dari PDIP. Nah disitu kita ngelihat, wah ternyata nih KPK memang tidak dilemahkan, kira-kira begitu. Namun berjalannya proses membuat kita berpikir ulang nih guys, sebab kayaknya terjadi kelesuan. Dan inilah yang diungkapkan antara lain oleh ICW baru-baru ini. Karena ICW ini khusus dalam kasus korupsi ya, penanganan korupsi di Bansos di Kemensos, ICW itu melihat ada setidaknya dua kejanggalan. Ya, sebagai informasi buat lo, saat ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK sedang dalam tahap membacakan dakwaan terhadap dua orang terdakwa yang berasal dari pihak swasta. Yang pertama adalah Harifan Sidabuke dan yang kedua adalah Ardian gitu ya. Gue lupa Ardian siapa, namanya agak panjang gitu ya. Nah, dua orang ini diduga merupakan pihak yang memberikan uang suap kepada Juliari Batubara dan pihak-pihak di Kemensos. Apa yang menarik perhatian ICW? Ada dua hal. Yang pertama, dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum sama sekali tidak disebut Ihsan Yunus. Padahal dalam rekonstruksi yang dilakukan oleh KPK, Ihsan Yunus ini berkali-kali keluar namanya, muncul namanya sebagai pihak yang diduga menerima uang yang diberikan oleh Harifan Sidabuke melalui perantara, yaitu orang kepercayaan Ihsan, yaitu Agustri Yogaswara alias Yogas. Nama Ihsan hilang sama sekali. Nah, yang kedua yang menjadi perhatian dari ICW adalah walaupun namanya disebut, tapi jaksa penuntut dari KPK tidak menguraikan dengan jelas identitas dari Agustri Yogaswara alias Yogas. Apalagi sampai mengaitkan Yogas dengan Ihsan Yunus sebagai tanda kutip bosnya. Itu ya. Ini yang menarik atau yang menjadi fokus perhatian dari ICW. Sehingga ICW mengingatkan KPK nih, jangan sampai terjadi pelanggaran hukum ya, karena KUHP itu menuntut sebenarnya surat dakwaan itu ditulis dengan cermat dan lengkap. Nah, karena kalau demikian ya, ada hal-hal yang tidak lengkap, yang tidak dicantumkan, bisa diduga bahwa telah terjadi upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum. Nah, kalau benar ini terjadi, tentu kita sangat-sangat prihatin. Nah guys, yang menarik kita diskusikan, kenapa hilangnya nama Ihsan Yunus ini menjadi faktor yang sangat signifikan. Kenapa menjadi masalah besar? Ya, Ihsan Yunus adalah salah satu kader muda atau politisi muda dari PDIP. Kita ingat sebelumnya Ihsan Yunus adalah wakil pimpinan komisi di DPR RI yang membidangi masalah-masalah sosial yang tentu bermitra dengan Kementerian Sosial. Tapi setelah namanya santer disebut-sebut, terjadi gonjang-ganjing, mendadak dia dipindahkan, dimutasikan menjadi anggota biasa di Komisi 2, kalau gua nggak salah ya. Ini komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri. Nah,
Sebenarnya KPK ini sudah melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan dugaan keterlibatan Ihsan Yunus. Misalnya bersamaan dengan penggeledahan di rumah Yogas, KPK juga sudah menggeledah rumah dari orang tua Ihsan Yunus. Ya, namun ternyata nggak jelas juga nih apa yang didapat KPK dari proses penggeledahan tadi. Nah, belakangan ya pada hari yang sama dengan saat JPU, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan, itu bahkan dilakukan penggeledahan di rumah Ihsan Yunus sendiri. Ini yang menarik ya, karena kok lama banget jaraknya ya, baru rumah Ihsan Yunus itu digeledah. Dampaknya apa? Ya akhirnya diduga nih KPK nih nggak dapat apa-apa dari penggeledahan tadi. Dan ini kemudian disoroti oleh Gerakan Indonesia Beres. Ada lagi ya, sekarang ini muncul ya macam-macam organisasi. GIB, Gerakan Indonesia Beres. Ini koordinatornya namanya BIN, Bambang Istinugroho. Gue pas baca beritanya nih ya di repelita.com gue kaget. Karena judul beritanya gini, KPK gagal dapat barang bukti saat geledah rumah Ihsan Yunus. BIN titik 2 seperti sandiwara. Gua pikir BIN-nya tadi itu adalah Badan Intelijen Negara ya. Ternyata Bambang Istinugroho. Ya intinya mereka bilang, ya kalau lo geledahnya udah lama banget ya pastilah nggak dapat apa-apa. Ya, walaupun ya katanya si penyidik KPK tuh waktu keluar tuh bawa 2 koper barang bukti. Cuma orang nggak tahu kan isinya apa. Nah kalau lu flashback ke belakang guys, mungkin lu inget ya. Ihsan Yunus ini nggak sendiri. Ada satu lagi nama politisi dari PDIP yang juga disebut-sebut. Dan kalau gue nggak salah, ini masih jadi pimpinan Komisi Hukum di di DPR RI. Namanya adalah Herman Heri. Nah, 2 orang ini disebutkan mendapat jatah jumbo dalam proses pengadaan sembako Bansos Kemensos tahun lalu ya. Jatah jumbonya itu cukup besar ya. Dan yang menarik juga, jatah bagi 2 orang ini dalam penerusan Tempo itu dikatakan tidak dikutip potongan oleh Juliari Batubara. Ya lu tahu ya, Juliari kan disangka atau diduga mengutip Rp10.000 dari per paket kan. Sehingga kemudian total dia diduga sudah mendapatkan suap sebesar 17 miliar. Nah jatahnya Ihsan sama Herman Heri katanya nggak dikutip sama sekali oleh Juliari. Kenapa demikian? Dari sumber Tempo juga dikatakan karena bagiannya Herman Heri dan Ihsan ini merupakan jatahnya seseorang di PDIP, petinggi yang disebut dengan sebutan Madam. Nah, disinilah kasusnya jadi tambah seru guys. Kalau sebutannya Madam, satu nggak mungkin cowok kan ya, Madam biasanya cewek. Dan yang kedua, Madam itu merefer pada seseorang yang levelnya sangat tinggi biasanya. Ya kalau dalam tradisi Eropa itu ya perempuan-perempuan bangsawan gitu ya atau orang-orang penting yang disebut madam itu luar biasa. Kita kalau ketemu madam itu cium tangan bro. Ya. Jadi madam ini yang kemudian oleh publik disebut madam bansos ini adalah diasosiasikan sebagai seorang sosok perempuan dalam posisi yang sangat tinggi di PDIP. Nah, siapa gerangan sampai sekarang kita nggak tahu ya karena tidak pernah terungkap. Ya walaupun wajar ya publik kemudian membuat sejumlah dugaan-dugaan. Nah, apalagi kemudian ya dari saksi, bukan saksi, dari narasumber ya yang berbicara dengan majalah Tempo itu juga digambarkan bahwa di PDIP ini ada beberapa faksi. Ya, gue pernah bahas ya, faksionalisasi di partai politik itu sebenarnya hal yang sangat lumrah, hal yang wajar ya, nggak perlu dipermasalahkan ya. Ada faksinya Puan Maharani katanya gitu ya, ada fraksinya Prananda Prabowo dan ada faksi yang lain, ya nggak tahu ada berapa faksi. Nah konon Juliari Batubara, Herman Heri dan juga Ihsan Yunus ini bagian dari faksi Mbak Puan Maharani. Nah sementara Sekjen Pak Hasto Kristianto katanya ada di faksinya Prananda. Nah ini yang menyebabkan ketika Pak Hasto minta juga bagian dalam proses pengadaan Bansos Kemensos ini kembali menurut sumber Tempo ya, dia nggak dapat ya, karena beda faksi dan jatah ini sudah diberikan kepada faksi yang sebelah sini. Nah jadi kalau alur cerita ini benar guys ya, dan nggak mungkin juga kan ya menurut gue ya Tempo ngasal gitu ya, ini pasti ada narasumber yang sudah diverifikasi. Kalau alur cerita ini benar, kekhawatiran kita apa? Terhapusnya nama Ihsan Yunus dari surat dakwaan jaksa patut diduga merupakan upaya untuk menghentikan ya, untuk menyetop, membatasi
proses hukumnya ini hanya sampai Juliari Peter Batubara saja, ya. Kayaknya ada tangan-tangan di luar KPK, ya ini dugaan ya, again nggak tahu siapa yang memastikan bahwa ini tidak menyebar lebih jauh lagi. Ya karena kalau ke atas lagi ini bahaya, ya akan ada pihak-pihak yang lebih tinggi yang akan terseret dalam kasus ini. Nah ini yang gue bilang tadi guys, kita sangat-sangat prihatin karena seolah-olah nih ya proses untuk penegakan hukum di dalam penanggulangan atau pemberantasan korupsi kita ini maju mundur ya. Dan kayaknya mundurnya lebih banyak dari majunya. Kalau ini tidak diungkap guys, kita khawatir ya bahwa kasus-kasus besar yang lain pun kemudian akan menguap begitu saja. Ataupun kalau diusut dan diproses dia hanya akan berhenti pada level tertentu dan tidak terkuak sampai ke akar-akarnya. Nah, keprihatinan kita lebih mendalam ya guys. Karena kalau kita bicara korupsi bansos, again ya ini adalah korupsi bansos, korupsi dana bantuan sosial. Dia adalah satu korupsi yang sangat extraordinary. Jadi korupsi itu sendiri kan extraordinary crime ya. Jadi dilakukan di dalam extraordinary situation dalam konteks pandemi dan ditambah lagi dilakukan terhadap satu dana yang sifatnya extraordinary. Dana yang disiapkan untuk masyarakat agar bisa survive dalam kondisi pandemi. Jadi extraordinary. Nah kalau sampai kemudian KPK tanda kutip ya masuk angin, wah bahaya. Yang gue sangat khawatirkan adalah kekecewaan masyarakat akan semakin dalam dan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum, wabil khusus adalah KPK juga akan semakin besar. Ya, dan ini again gue katakan berbahaya. Nah, hal lain yang gue pengen soroti guys dalam konteks ini adalah ini menunjukkan ya bahwa memang terjadi satu korupsi yang sangat masif ya. Karena gue ingin tegaskan kembali kepada lu semua, kalau kita bicara korupsi, korupsi ini adalah sebuah kejahatan yang khas. Karena kita tidak mungkin melakukan korupsi, ya. Seseorang tidak mungkin melakukan korupsi ketika dia tidak punya cantolan kepada kekuasaan. Jadi korupsi itu adalah kejahatan yang selalu melibatkan power relation. Nah, dengan magnitude korupsi bansos yang demikian besar yang oleh beberapa pihak diduga mencapai 5,9 T potensi korupsinya, potensi kerugian negaranya, sangat tidak masuk akal kalau korupsi ini hanya melibatkan individu-individu saja. Katakanlah Juliari Peter Batubara, Harifan Sidabuke, ya Adi Wahyono, Matius Joko Santoso dan orang-orang yang lain. Ya, logikanya adalah korupsi sebesar ini pasti melibatkan institusi atau besar kemungkinan melibatkan institusi. Nah, yang kita prihatinkan di sini ya, ada semacam indikasi bahwa KPK nampaknya menghindari ini, ya menghindari jalur penyidikan ke arah situ. Jadi diupayakan ini seolah-olah merupakan tindakan dari individu saja. Nah, kalau sampai ini yang terjadi, sekali lagi kita tentu sangat menyesalkannya. Guys, mari kita terus pantau ya. Kita harapkan sekali lagi KPK tegas dan juga tuntas dalam mengusut ini sehingga kemudian kepercayaan masyarakat bisa kembali dipulihkan. Oh ya guys, gue ingin mengingatkan di change.org ini ada petisi hukum mati Juliari Batubara ya, koruptor bansos COVID-19. Ya, sudah ada lebih dari 17.000 orang yang berpartisipasi dengan menandatangani petisi ini. Gue harap lu juga berkenan untuk turut berpartisipasi. Gue akan tinggalin linknya di kolom komentar. Itu aja dari gue, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.